Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Depok. Saya Dia Ekawati. Saya Giwanto Saya Diana Sari. akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Iwan, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dia, alhamdulillah baik, sehat. Bu Dia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah hari ini Pak Iwan dalam kondisi sehat. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, hari ini Pak Iwan akan melakukan sesi coaching ya dengan Bu Diana. Ya, betul Bu, saya dengan Bu Diana akan ada coaching. Ya, baik Pak, saya di sini akan memberikan dukungan terhadap Pak Iwan untuk menggali kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti. Oleh karena itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan dengan Bu Diana. Apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dia yang sudah bersedia menjadi pengamat saya melakukan coaching bersama Bu Diana nanti. Baiklah Pak, sebelumnya Bapak untuk memulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak mengenai proses coaching yang telah dilaksanakan. Baik Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak laksanakan nanti. Baik Ibu. Jadi Pak, poin-poin yang akan saya amati nanti adalah saat Bapak melakukan proses coaching. Nanti saya akan melihat apakah Bapak melakukan coachingnya sesuai dengan alur tirta. Iya Bu. Kemudian seperti yang kita ketahui, alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya Pak? Iya Bu. Oke. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Ya. Kemudian selanjutnya prinsip coaching itu seperti kemitraan dengan coach, kemudian menggali dan memaksimalkan potensi coach dengan proses yang kreatif. Kemudian selanjutnya kompetensi coach yang perlu diperhatikan yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan secara aktif. Saat Bapak ingin memberikan pertanyaan berbobot itu, Bapak perlu mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, act, summarize, dan juga appreciate. Ya Pak ya? Baik Ibu. Oke. Receive itu Bapak bisa menerima pertanyaan maupun pernyataan dari coach Bapak. Bapak juga bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Kemudian Bapak juga bisa merangkum pertanyaan maupun pernyataan coach nanti, dan Bapak juga bisa memberikan apresiasi kepada coach. Ya. Apakah sudah jelas Pak rubrik penilaiannya? Jelas Bu, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan coaching nanti seperti yang Ibu sampaikan dengan menggunakan alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti coaching. Sepertinya untuk saat ini saya sudah jelas Bu dengan rubrik yang Ibu Dia sampaikan. Baik, tapi sebelumnya izinkan saya bertanya ya Pak ya. Baik Ibu. Oke, baik. Yang pertama, kompetensi coaching yang nanti akan Bapak kembangkan nanti, kompetensi apa saja yang akan Bapak kembangkan? Ya Bu, rencana saya akan mencoba kompetensi yang saya kembangkan. Pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan baik, yang ketiga saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan saya akan menjadi seorang pendengar yang aktif. Baik Pak, lalu dari 3 kompetensi tadi,
kompetensi mana yang Bapak ingin saya observasi? Ya Bu, kompetensi yang ingin diobservasi adalah mendengarkan secara aktif dan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oh baik, jadi fokus kompetensi Bapak yang ingin Bapak observasi lebih adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak? Ya betul Bu, itu yang saya ingin coba ajukan. Baik, lalu indikator pencapaian seperti apa yang Bapak inginkan dalam sesi coaching ini? Dalam mendengarkan yang baik nanti Bu, saya akan banyak menyimak dan saya akan banyak mendengar. Saya akan lebih saya lebih banyak mendengar daripada berbicara Bu, dan saya tidak melakukan asumsi, asosiasi atau judgment, dan saya juga lebih banyak mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar tadi. Ya, baik Pak. Ya, itu tadi ya Pak, berarti Ya. Indikator pencapaian yang ingin Bapak kembangkan. Baik, demikian kegiatan pra-observasi untuk sesi coaching kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan secara jelas kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan melakukan sesi coachingnya bersama Ibu Diana ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih sudah berbicara sebelum saya melakukan kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan bekal dari Ibu bisa menambah khasanah dalam rangka saya melakukan coaching nanti dengan Ibu Diana. Iya. Setelah Bapak melakukan sesi coaching, kita akan bertemu lagi ya Pak untuk melakukan sesi kegiatan pasca observasi mengenai hasil coaching yang sudah Bapak laksanakan. Baik Ibu, saya akan berterima kasih ketika Ibu nanti saya akan datang kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu akan sampaikan. Baik Pak, sampai ketemu nanti ya. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Ibu. Iwan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Diana. Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Selamat siang Pak Iwan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik ya Bu. Baik Pak. Ya. Tapi ada yang lagi mengganjal nih di hati saya Pak. Iya, katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya ya Bu ya. Silakan Bu, apa ya kira-kira? Ini Pak, saya ingin menceritakan permasalahan yang lagi saya alami nih Pak di sekolah saya. Kira-kira masalahnya apa ya Bu? Kita ada waktu mungkin ya 15-20 menit. Mungkin kalau Ibu mau bercerita, ya mudah-mudahan saya bisa mencarikan solusi dari masalah yang Ibu alami. Jadi gini Pak, saya perhatikan nih rekan-rekan guru saya di sekolah tuh, mereka ini ketika mengajar masih banyak yang menggunakan metode ceramah nih Pak. Ya. Jadi metodenya masih metode konvensional. Jadi kurang variatif dan inovatif gitu Pak. Oh, seperti itu Bu permasalahannya. Banyaknya guru di sekolah Ibu yang belum menggunakan metode pembelajaran secara variatif tuh kira-kira yang Ibu harapkan dalam diskusi kita hari ini apa ya Bu? Saya berharap Pak setelah diskusi kita hari ini saya itu bisa menemukan solusi nih terhadap keresahan yang saya rasakan kali ini Pak. Saya juga berharap tuh agar rekan-rekan saya juga bisa melakukan perubahan di dalam metode mengajarnya Pak. Baik Bu Diana. Jadi yang Ibu harapkan di sini adalah ada perubahan metode mengajar ya Bu ya dari rekan guru di sekolah tentang gaya belajar mereka. Nah, kira-kira perubahan seperti apa sih Bu yang Ibu harapkan dari mereka Bu? Jadi Pak, saya tuh berharap guru-guru saya, rekan-rekan guru saya itu yang tadinya lebih banyak menggunakan metode ceramah atau metode konvensional itu merubah tuh Pak cara mengajarnya yang seperti itu, agar cara mengajarnya itu lebih variatif, menggunakan IT lah gitu, atau media-media pembelajaran yang menarik gitu Pak, agar pembelajarannya bisa dikemas menarik dan anak-anak enjoy di dalam pembelajaran. Oh baik, jadi kondisinya mereka diharapkan bisa memanfaatkan teknologi Bu ya dengan secara ideal. Nah, kira-kira Bu, kalau di rating nih Bu ya, di antara angka 1 sampai 10 Bu, menurut Ibu, guru-guru di sekolah Ibu tuh ada di angka berapa ya Bu?
Mungkin kalau boleh dikatakan mungkin ada di angka 5 kali ya Pak. Walaupun mungkin ada sih beberapa rekan guru yang sudah memanfaatkan IT dengan sangat baik, tapi lebih banyak yang belum Pak. Jadi mungkin masih di angka 5 kali ya Pak. Oh, seperti itu Bu. Nah, menurut Ibu tuh idealnya untuk guru yang ada di sana kalau di rating berapa Bu menurut Ibu? Yang untuk ideal biar mereka memanfaatkan teknologi atau alat-alat yang ada tuh maksimal. Melihat segala fasilitas dan kompetensi guru-guru, saya rasa di angka 7 sampai 8 itu sudah cukup baik ya Pak. Nah, kira-kira Bu untuk mencapai angka 7 atau 8, nah langkah apa yang Ibu akan lakukan agar angka ideal itu bisa tercapai dalam Ibu mengharapkan di angka 7 atau 8 itu untuk rekan sejawat Ibu? Jujur saya masih belum paham betul nih Pak, kira-kira langkah apa sih yang sebenarnya akan saya lakukan. Tapi mungkin pertama saya akan berdiskusi kali ya Pak dengan rekan-rekan guru tersebut untuk bisa melakukan perubahan dalam mengajar. Lalu mungkin saya juga perlu melakukan dialog nih Pak, diskusi dengan kepala sekolah terkait hal ini agar bisa guru-guru tuh mendapatkan pendampingan ataupun mentoring mengenai pembelajaran inovatif dan kreatif. Nah, itu sudah baik Bu, langkah yang Ibu sudah lakukan sehingga untuk mencapai angka 7 dan 8 mungkin itu akan bisa akan bisa maksimal. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada hal lain Ibu yang akan Ibu lakukan agar angka ideal yang 7 sampai 8 tadi itu bisa tercapai? Mungkin saya bisa ini kali ya Pak, adanya pelatihan, karena kan kalau pelatihan bisa dilakukan secara menyeluruh tuh Pak. Jadi semua guru bisa terlibat dan bisa mendapatkan pengetahuan yang baru gitu. Dan pelatihannya dilakukan secara berkelanjutan. Baik, itu bagus Bu, pelatihan yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai poin 7 atau 8 tadi. Nah, kira-kira Bu, kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pelatihan tersebut agar lebih bisa dilaksanakan dengan segera? Mungkin secepatnya lebih baik ya Pak, jadi lebih cepat itu lebih baik. Yang pasti sih saya memang harus berkoordinasi dulu nih dengan segala pihak yang terlibat agar apa yang jadi strategi saya ataupun rencana saya itu bisa berjalan dengan baik tentunya. Baik Ibu, berarti kan saat ini Ibu sudah terbayang Bu ya strategi apa yang akan Ibu lakukan. Yang pertama yaitu strategi dengan adanya pelatihan. Nah, itu adalah merupakan cara Bu untuk Ibu untuk mencari jalan keluar untuk mencapai angka 7 dan 8 tadi. Nah, kira-kira Bu siapa nih yang Ibu butuhkan untuk dapat membantu Ibu menjalankan rencana ini Bu? Yang pertama sih pastinya dukungan dari kepala sekolah ya Pak, karena kan ini semua tidak akan mungkin bisa terlaksana tanpa adanya izin dari kepala sekolah. Lalu yang kedua, saya ingin melibatkan ada beberapa rekan sejawat saya yang memang ahli nih Pak di bidang IT, yang memang saya lihat beliau ini sudah sangat mampu menerapkan pembelajaran berbasis IT, pembelajaran yang inovatif dan menarik di kelasnya, agar rekan sejawat saya ini yang memang sudah pandai di bidang IT-nya ini bisa menularkan tuh ke teman-teman yang lain. Jadi agak bisa jadi bisa terwujud nih perubahan metode pembelajaran yang kurang inovatif tadi. Baik Ibu. Nah, Ibu akan melakukan tadi minta persetujuan dengan pimpinan sekolah, Ibu ada rekan yang memang sudah ada yang inovatif. Nah, itu sudah menunjang Bu, saya pikir untuk bisa melakukan hal-hal baik. Nah, kira-kira Bu, kapan nih Ibu akan melakukan rencana tersebut Bu? Mungkin dalam waktu dekat ini ya Pak, paling tidak dalam pekan inilah Pak saya laksanakan. Baik, berarti Ibu sudah terbayang Bu ya akan melakukan aksi nyata tentang melakukan pelatihan terhadap keresahan Ibu yang guru-guru yang di sekolah itu yang memang kurang inovatif tadi. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar. Nah, kira-kira perasaan Ibu setelah diskusi sore hari ini dengan memiliki jalan keluar tadi apa nih Bu? Alhamdulillah Pak, sekarang saya jadi lebih tercerahkan ya Pak. Sudah ada nih sedikit bayangan dan gambaran saya apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi keresahan saya ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan rencana Ibu menghadap kepala sekolah, mengadakan pelatihan, ada teman satu tadi yang bisa, mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian langkah Ibu untuk mencapai
poin 7 dan 8 sehingga inovasi Ibu terhadap guru-guru bisa terlaksana. Alhamdulillah Bu, ada hal yang lain Bu yang ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Saya rasa cukup ya Pak. Baik Ibu, saya tunggu kabar selanjutnya Ibu ya. Mudah-mudahan ada perubahan, dan saya ingin berterima kasih ketika Ibu nanti setelah melakukan ada informasi ke saya, sehingga saya akan mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, sehingga saya juga bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan berikutnya. Oke, baik. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya Pak untuk Iya. membahas bagaimana perkembangannya. Baik. Terima kasih banyak Pak Iwan atas waktunya. Sama-sama Bu Diana, terima kasih sudah meluangkan waktu kita untuk bertemu siang hari ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iwan, luar biasa ya tadi sesi coachingnya dengan Bu Diana sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaannya Pak? Iya Bu, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi saya yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa senang karena bisa berbicara dengan coach. Semua permasalahan coach bisa terselesaikan Bu dia. Oh, alhamdulillah. Baik Pak Iwan. Menurut indikator pencapaian dari pengembangan pencapaian yang ingin Bapak capai dari kompetensi coaching, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dari proses coaching tadi? Setelah saya melakukan coaching tadi Bu, saya merasa sudah dapat melakukan kegiatan coaching dengan mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta yang diharapkan oleh observer. Jadi sudah tercapai ya Pak indikator pengembangan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Untuk saat ini menurut saya sudah Bu. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya. Ya Bu, silakan. Dari hasil pengamatan saya, Ya Bu. selama Pak Iwan melakukan proses coaching Ya, tadi, Pak Iwan sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Bapak juga sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Bapak juga sudah menanyakan tujuan dari sesi coaching, kemudian mengarahkan coach untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan. Juga sudah meminta Bu Diana untuk berkomitmen penuh dalam melaksanakan dalam tanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksinya. Juga sudah Bapak juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip dalam coaching seperti fokus dengan kehadiran penuh, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang Bapak sampaikan pada sesi pra-observasi, itu merupakan fokus yang Bapak ingin saya observasi ya Pak ya? Iya Bu. Ya, jadi menurut saya itu sudah Bapak lakukan dengan baik dan sudah mencapai hasil yang sesuai dengan yang diinginkan saat pra-observasi. Jadi semuanya sudah tercapai ya Pak ya? Ya Bu, alhamdulillah ya Bu. Kalau memang sudah tercapai, terima kasih atas umpan balik yang Bu Diah berikan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Baik. Dari hasil coaching yang sudah Bapak lakukan, adakah kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan? Ke depan mungkin saya coba akan melakukan latihan untuk dapat mendengar aktif Bu. Jadi saat proses coaching selanjutnya akan lebih lancar lagi. Baik, semoga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dapat tercapai ya Pak ya. Iya Bu. Dan bisa lebih baik lagi. Betul Ibu Dia. Mungkin untuk kali ini sudah cukup. Terima kasih atas masukan Ibu sebagai observer kepada saya. Baik, terima kasih. Baik Pak, jadi kegiatan pasca observasi kita sudah cukup ya Pak ya? Ya Bu, alhamdulillah cukup. Iya, baik. Sampai bertemu di lain waktu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Diah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Diana. Alhamdulillah kabarnya baik.
Alhamdulillah, kalau baik ya. Gimana nih? Katanya hari ini Ibu akan melakukan sesi coaching ya bersama Pak Iwan ya? Iya betul Bu, hari ini saya ingin melakukan kegiatan coaching dengan Pak Iwan. Oke, baik Bu. Di sini izinkan saya nih Bu, saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu ketika Ibu melakukan proses coaching bersama Pak Iwan. Untuk itu saya akan mengamati bagaimana proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Pak Iwan. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan sesi coaching ini? Iya Bu Diana, saya sudah siap. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Diana yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching nanti dengan Pak Iwan. Baik Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Nanti saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Baik Bu. Jadi gini Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, saya akan melihat bagaimana Ibu melakukan proses coaching tersebut, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak. Seperti yang kita ketahui, alur tirta itu kan terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab ya Bu. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Seperti yang juga sama-sama kita ketahui, prinsip coaching itu adalah kemitraan, memaksimalkan potensi coaching, dan dengan proses yang kreatif. Selanjutnya, kompetensi coaching yang perlu diperhatikan juga yaitu kehadiran penuh atau presence, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Saat Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, ask, summarize, dan juga appreciate ya Bu. Receive itu artinya Ibu bisa menerima pernyataan dan pertanyaan dari coachee Ibu. Ibu juga bisa memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Ibu juga bisa merangkum pernyataan ataupun pertanyaan dari coachee nanti. Dan Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coachee Ibu. Apakah sudah jelas untuk rubriknya Ibu? Ya Bu, saya nanti saat melaksanakan kegiatan coaching, saya berencana akan melaksanakan dengan alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti dalam kegiatan coaching. Sepertinya saya sudah jelas dari rubrik yang Bu Diana jelaskan. Oke, baik. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya Pak. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Ya, nanti dalam kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Lalu dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana nih yang Ibu inginkan untuk saya observasi? Iya Bu, kompetensi yang ingin diobservasi adalah mendengarkan dengan aktif dan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi fokus kompetensi yang Ibu ingin saya observasi lebih adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya Bu ya? Iya begitu. Lalu Bu, indikator pencapaian seperti apa yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Ya, nanti saya ingin lebih banyak menyimak dan mendengarkan Bu Diana. Saya akan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan saya tidak akan melakukan asumsi, asosiasi maupun judgement. Saya akan lebih banyak mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan tersebut berasal dari mendengar dari coaching. Oke, baik. Demikian ya Bu, kegiatan pra-observasi untuk sesi coaching kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan secara jelas kompetensi yang akan Ibu capai yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan melakukan sesi coachingnya dengan Pak Iwan ya Bu. Setelah itu kita bertemu lagi nanti
untuk melakukan sesi kegiatan pasca observasi mengenai hasil coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih ya Bu, karena sudah berbicara kepada saya sebelum saya melakukan kegiatan coaching nanti. Sama-sama Ibu, sampai ketemu nanti ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Diana. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Dia. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu Dia. Tapi saya ada sedikit problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ya jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang Bu sedikit? Tentu saja boleh Pak. Kebetulan saya juga sedang ada waktu luang nih. Tapi ngomong-ngomong, apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan ini? Ya Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya miliki Bu Dia. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Dia, saya mendapat gambaran tentang apa yang sedang saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Pak Iwan? Bu, di tahun ini saya mengajar di kelas 11. Namun di kelas 11 ini saya mendapatkan pada waktu di kelas 10-nya itu ada murid yang jarang masuk Bu. Nah bagaimana saya memiliki cara agar anak itu termotivasi untuk bisa masuk kelas kembali Bu dengan keseharian yang sesuai dengan jadwal sekolah yang ada. Oh baik, jadi memang ada anak menurut tadi Pak Iwan, jadi ada anak yang sering tidak masuk ya Iya, di betul, kelas Bu. sebelumnya. Apakah Pak Iwan sudah menelusuri dari permasalahan anak tersebut? Sudah Bu, saya coba bertanya kepada guru yang mengajar di kelas tentang sebab dia tidak masuk gitu. Nah menurutnya bahwa murid tersebut jarang masuk sekolah, bahkan bisa 1 sampai 3 hari berturut-turut gitu. Lalu menurut pengamatan dari Pak Iwan, kenapa dia sering tidak masuk? Setelah saya amati, saya coba berbicara secara langsung Bu kepada murid tersebut. Ternyata murid tersebut tinggal bersama neneknya, nah yang sudah tua, karena orang tuanya mereka berpisah Bu. Nah sehingga tidak ada lagi yang memperhatikan dan memberikan semangat dalam sekolahnya. Kira-kira Pak, kondisi ideal apa yang Bapak harapkan dari murid tersebut? Saya berharap murid itu Bu bisa bersekolah secara rutin, aktif, dan terus-menerus ke sekolah, tidak ada paksaan dari guru. Kalau begitu, adakah yang Pak Iwan bisa lakukan untuk memotivasi murid tersebut agar mau ke sekolah? Saya akan mencoba memberikan penguatan tentang pentingnya sekolah dan terus mengingatkan murid tersebut untuk rajin ke sekolah dan meminta murid lain untuk saling menyemangati untuk kesehariannya, sehingga ada teman sebaya yang memang membersamai dia di sekolah Bu. Wah, baik, bagus sekali itu Pak Iwan. Kalau jika kita buat rating nih Pak Iwan dari 1 sampai 10, menurut Pak Iwan, seberapa tingkat keberhasilan Pak Iwan untuk memotivasi agar murid tersebut bisa kembali ke sekolah? Kalau saya berikan peringkat Bu, itu antara 8 sampai 9 Bu. Baik, selanjutnya apa rencana yang ingin Pak Iwan lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Pertama mungkin kalau saya akan berbicara dengan kepala sekolah untuk meminta izin yang biasanya diwakili oleh kesiswaan. Saya sebagai guru akan memanggil kedua orang tuanya, sehingga dalam pemanggilan nanti ada diskusi Bu terhadap saya, orang tua, bahkan saya akan menghadirkan anak untuk mencari solusi dari masalah yang ada terhadap anak tersebut. Kemudian nih Pak, kira-kira siapa yang Pak Iwan butuhkan untuk membantu dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut Pak? Yang pertama Bu tentunya pihak sekolah, yang kedua adalah kedua orang tuanya Bu yang saya ingin mintakan bantuannya. Baik, jadi kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan hal tersebut?
Saya pikir lebih cepat lebih baik ya Bu, agar murid itu bisa kembali ke sekolah dengan mendapatkan hak untuk belajarnya. Baik, jadi kira-kira nih Pak, kapan nih Pak Iwan akan memulai rencana tersebut? Saya coba konsisten untuk terus memantau perkembangannya dan akan memanggil secepatnya sehingga permasalahan ini agar cepat selesai dan si murid bisa kembali ke sekolah dengan bahagia Bu. Baik, kemudian nih Pak, komitmen seperti apa sih yang akan Pak Iwan lakukan agar rencana yang Bapak akan lakukan itu berjalan dengan baik? Ya tentunya komitmen saya pertama untuk memanggil kedua orang tuanya harus terselesaikan permasalahan yang ada. Yang kedua yaitu dukungan dari sekolah ya Bu, agar pihak sekolah juga membantu penyelesaian masalah ini, terutama juga minta bantuan kepada guru bidang studi untuk kerjasama. Oh gitu ya Pak. Lalu ada nggak sih Pak dukungan dari pihak lain yang Pak Iwan butuhkan? Saya pikir setelah sekolah, setelah kedua orang tua, mungkin saya akan minta bantuan guru kelas Bu, atau guru mata pelajaran yang mengajar mereka untuk memotivasinya. Baik, semoga semuanya berjalan lancar ya Pak Iwan ya. Iya Bu, alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan lancar. Ya baik. Lalu bagaimana nih perasaan Pak Iwan nih setelah kita ngobrol-ngobrol tadi? Ya, perasaan saya menemukan cara Bu untuk membekali si murid tadi agar mau masuk sekolah secara bahagia, secara senang, dengan cara saya akan memanggil kedua orang tuanya dan minta bantuan kepada guru kelasnya. Ya baik. Lalu ada nggak nih hal lain yang mau Pak Iwan sampaikan? Saya rasa cukup Bu untuk hari ini. Ya udah. baik. Kemudian cukup berarti ya Pak ya? Ya, cukup Ibu. Oke baik. Semoga dengan kita saling berbagi Pak Iwan terselesaikan permasalahannya. Jadi nanti saya tunggu loh kabar selanjutnya. Kalau nanti bagaimana kemajuannya. Jadi Pak Iwan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti gitu. Ya, baik Bu Dia, saya akan coba sampaikan kabar baik terhadap perkembangan anak nanti si murid. Mudah-mudahan dia bisa kembali sekolah dengan sesuai dengan kegiatan di sekolah yang ada. Baik, terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Bu Baik, Dia, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Luar biasa ya coachingnya tadi, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaannya Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kegiatan coaching saya bersama Pak Iwan sudah selesai. Saya melakukan sesi coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai sih Bu. Saya juga merasa senang karena sudah bisa berbicara dengan coaching, kemudian membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Wah, alhamdulillah. Baik Ibu, menurut Ibu, indikator pencapaian dari pengembangan pencapaian yang Ibu ingin capai dari kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa nih yang sudah Ibu lakukan dari proses coaching tadi? Setelah melakukan proses coaching tadi, saya merasa sudah dapat melakukan proses coaching dengan mendengarkan secara aktif, dan saya juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Jadi sudah tercapai ya Bu indikator pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan? Kalau menurut saya sih sudah ya Bu. Baik. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Iya, silakan Bu. Dari hasil pengamatan saya, proses coaching yang sudah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Ibu juga sudah melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. Ibu juga sudah menanyakan tujuan dari sesi coaching itu, mengarahkan untuk mengidentifikasi masalah, perencanaan aksi dalam penyelesaian masalah, dan Ibu meminta Pak Iwan untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip dalam coaching. Ibu fokus pada coaching Ibu. Ibu juga sudah melakukan present atau kehadiran penuh.
mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti yang Ibu sampaikan pada sesi pra-observasi tadi, itu adalah fokus yang ingin saya observasi ya Bu ya. Menurut saya itu sudah sangat baik dilakukan dan sudah mencapai hasil yang sesuai dengan pra-observasi tadi. Jadi sudah tercapai ya Bu. Oh baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya kalau sudah tercapai semuanya. Terima kasih Bu Diana atas umpan balik yang sudah Bu Diana sampaikan. Iya, baik Ibu, sama-sama. Lalu dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi, adakah kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Sepertinya saya akan lebih banyak latihan untuk mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot lagi ya Bu, untuk berlatih lagi agar pada kesempatan lain saat ada sesi kegiatan coaching saya lebih memahami dan sudah lebih baik lagi prosesnya. Oke, baik. Semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dapat tercapai dengan baik ya Bu. Dan tentunya saya berharap apapun itu jadi lebih baik lagi dari saat ini. Baik, oke, kita cukupkan ya Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama Bu Dia, sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Diana, bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum Pak Iwan, Alhamdulillah baik. Pak Iwan sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Diana, saya baik. Saya dengar Bu Diana hari ini akan melaksanakan coaching dengan Bu Diah ya? Iya Pak, memang hari ini saya akan melakukan sesi coaching bersama coach saya yaitu Bu Dia. Baik Bu Diana, saya di sini ingin memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bu Diana kembangkan nanti ya Bu. Oleh karena itu saya akan mengamati proses coaching nanti yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Dia. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Siap Pak, Insya Allah. Saya mengucapkan terima kasih nih sama Bapak. Bapak sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan sesi coaching bersama Bu Diah nanti. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Nanti saya juga ingin bertanya kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Baik Pak. Jadi poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, saya akan melihat apakah Ibu melakukan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Seperti yang kita ketahui, alur tirta terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab ya Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Baik Ibu, prinsip coaching itu seperti kemitraan dengan coach, menggali dan memaksimalkan potensi coach dengan proses yang kreatif. Selanjutnya kompetensi coach yang perlu diperhatikan yaitu kehadiran penuh ya Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Saat Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, ask, summarize dan juga appreciate ya Bu. Receive itu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu. Ibu juga bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Ibu juga bisa merangkum pertanyaan ataupun pertanyaan dari coach nanti. Sehingga Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coach. Kira-kira apakah Ibu sudah jelas terkait rubrik penilaiannya Bu? Iya Pak, Alhamdulillah sudah cukup jelas nih. Saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melaksanakan dengan alur tirta. Ya. Lalu saya juga akan berusaha menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dari coaching tersebut. Sepertinya saya sudah cukup jelas Pak dengan rubrik penilaian yang Bapak jelaskan. Izinkan saya bertanya ya Bu. Baik Pak. Kira-kira Bu, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan nanti? Nanti ada kompetensi coaching yang akan saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, lalu yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan,
kompetensi mana yang ibu ingin saya observasi? Iya Pak, kompetensi yang ingin diobservasi adalah mendengarkan secara aktif, dan saya ingin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi fokus ibu yaitu yang ingin saya observasi yaitu tentang kompetensi mendengarkan secara aktif dengan mengajukan yang berbobot ya Bu. Iya Pak, benar begitu. Lalu indikator pencapaiannya seperti apa yang ibu inginkan pada sesi coaching nanti? Nanti saya ingin lebih banyak menyimak dan mendengarkan Pak. Saya akan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya tidak akan melakukan asumsi, asosiasi, ataupun judgement. Saya juga ingin lebih banyak mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh coach saya. Baik Ibu, demikian kegiatan pra observasi untuk sesi coaching kita kali ini. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan secara jelas kompetensi yang akan Ibu capai yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melakukan sesi coaching bersama Ibu Diah ya Bu. Setelah itu kita akan bertemu kembali untuk melakukan sesi kegiatan pasca observasi mengenai hasil coaching Ibu nanti. Terima kasih ya Pak karena sudah berbicara sebelum saya melakukan kegiatan coaching ini. Baik Bu, sampai ketemu nanti ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu Diah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Diana, alhamdulillah baik Bu Diana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Diana ada waktu luang nggak nih? Tentu dong Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Diana, saya mau cerita sedikit tentang permasalahan saya di kelas. Pas banget nih, saya lagi nggak ada kegiatan nih Bu. Yuk kita ngomong sejenak aja, sebentar aja, adalah sekitar 15-20 menit. Ngomong-ngomong, apa nih yang Bu Diah harapkan dari percakapan kita kali ini? Saya sih harapannya nanti di akhir percakapan kita saya mendapatkan pencerahan gitu Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini. Baiklah, kalau boleh saya tahu nih Bu, kegelisahan apa sih yang Ibu lagi alami nih? Jadi begini Bu, saya merasa anak-anak murid saya ketika naik ke kelas sekarang itu pasif gitu ya di kelasnya, jadi kurang termotivasi, jadi kurang aktif gitu di kelas. Baik, jadi permasalahannya adalah peserta didik Ibu yang berubah menjadi pasif nih dibanding dari sebelumnya, begitu ya Bu ya? Iya. Oke, kira-kira nih Bu, apa sih penyebab dari permasalahan yang sedang Ibu alami ini? Mungkin itu ya Bu, karena anak-anak dari kelas sebelumnya ke kelas yang lebih atas itu mungkin merasa sudah lebih besar mungkin ya, jadi sudah merasa lebih senior mungkin gitu ya, jadi dia karena di kelas sebelumnya juga sudah belajar materi-materi yang sebelumnya, kemudian dia juga waktu kemarin sempat libur lama gitu ya, terus sekarang naik ke kelas yang baru itu jadi mungkin kurang menantang gitu ya. Oke, jadi kemungkinan penyebabnya adalah karena sudah libur lama, akhirnya balik lagi ke sekolah, jadi kayak ada rasa malas mungkin seperti itu ya, jadi tidak aktif anandanya seperti itu ya Bu. Kalau menurut Bu Diah, ada nggak sih faktor lain yang menjadi penyebab dari permasalahan anak-anak Ibu itu? Jadi mungkin karena mereka sudah merasa naik kelas, jadi mereka merasa metode yang pembelajaran yang akan diberikan itu mungkin sama dengan kelas sebelumnya gitu Bu. Jadi mereka itu jadi tidak semangat, tidak antusias. Jadi mungkin ya merasa ingin metode-metode yang baru mungkin ya. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah mengungkapkan berbagai kemungkinan penyebab dari permasalahan-permasalahan yang tadi Ibu ungkapkan ya Bu.
kira-kira situasi seperti apa sih yang Bu Diah inginkan? Ya saya sih inginnya mereka itu antusias, semangat dalam belajar, terus mereka itu bersemangat untuk menghadapi pembelajaran gitu. Jadi mereka itu bisa aktif saat pembelajaran di kelas nantinya. Oke, nah agar keinginan Bu Diah tercapai, kira-kira ada nggak sih langkah-langkah yang bisa Ibu Diah lakukan? Mungkin karena kita masih di awal-awal tahun pelajaran baru mungkin ya Bu. Jadi mungkin saya buat keyakinan kelas dulu mungkin ya, agar ketika kita belajar itu ada rambu-rambu untuk belajar anak-anak, untuk sering mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Oke, baik. Jadi rencananya akan membuat keyakinan kelas ya Bu. Setelah itu kira-kira apa Bu langkah selanjutnya? Jadi saya ingin mengubah mindset anak-anak ya Bu, bahwa kelas yang sekarang ini belum tentu sama dengan kelas yang sebelumnya. Jadi saya ingin merancang pembelajaran yang mungkin dapat melibatkan anak-anak secara aktif, menggunakan metode yang banyak melibatkan murid gitu Bu. Menarik banget nih ya Bu ya. Menurut Bu Diah nih, metode bagaimana yang dapat melibatkan keaktifan murid lalu membangkitkan semangat belajar murid setelah libur panjang ini? Kalau saya ingat-ingat sih saya punya sih Bu beberapa metode yang sudah saya gunakan kelas sebelumnya dulu. Mungkin metode ini akan berhasil juga mungkin ya untuk saya terapkan di kelas yang sekarang ini gitu. Baik, jadi sekarang Bu Diah sudah tahu nih apa yang akan Bu Diah lakukan. Selanjutnya, langkah-langkah konkret apa nih yang bisa Ibu Diah terapkan di dalam kelas? Langkah-langkah yang akan saya lakukan sepertinya akan menggunakan metode pembelajaran seperti project, kemudian cooperative learning, kemudian games interaktif, atau mungkin literasi digital dan bermain peran mungkin ya Bu. Kemudian saat-saat belajar juga menggunakan ice breaking yang seru, atau mungkin nanti saat masuk mereka menggunakan password, atau nanti saat istirahat atau saat pulang itu menggunakan tiket keluar kelas gitu Bu. Lalu saya juga akan sering mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Dan terakhir mungkin kita selalu melakukan refleksi ya di akhir pembelajaran. Oke, baik. Tadi kan sudah terbayang ya Bu ya langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Ibu tadi. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan mulai melakukan rencana Ibu ini? Kira-kira sepertinya harusnya secepatnya ya Bu, agar anak-anak cepat bersemangat dan antusias untuk belajar. Baik, lalu komitmen seperti apa yang Ibu ingin lakukan? Saya mungkin akan konsisten ya dalam menjalankan metode pembelajaran ini agar anak-anak tidak pasif dan selalu aktif dalam pembelajaran. Oke, lalu kira-kira nih Bu, siapa sih yang bisa membantu Bu Diah agar komitmen ini dapat terus dilakukan? Lalu apa tindak lanjut yang akan Bu Diah lakukan agar komitmen ini dapat terus terjaga? Sepertinya saya harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman saya satu level ya Bu Diana ya. Kemudian saya akan saling bertukar ide praktik baik dengan mereka agar semakin banyak itu metode-metode bervariasi itu, jadi tidak jenuh dan membosankan, dan banyak strategi-strategi baru mungkin dari teman-teman yang lain. Wah, luar biasa nih Bu Diah. Baik Bu, setelah percakapan ini sekarang bagaimana nih perasaan Ibu? Ya saya lebih lega ya, ternyata sebenarnya ada ya pencerahan yang sudah saya dapatkan dari pembicaraan ini gitu. Saya jadi senang, jadi bisa meningkatkan kompetensi saya untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi. Wah, amin. Semangat terus ya Bu Diah. Lalu adakah hal lain yang ingin Bu Diah bicarakan dengan saya atau yang disampaikan mungkin Bu? Sepertinya saya rasa cukup ya Bu. Terima kasih nih Bu Diana sudah bantu saya untuk
memberikan solusi dari permasalahan yang sudah saya hadapi. Alhamdulillah, terima kasih kembali ya Bu. Alhamdulillah nih kita sudah berada di penghujung waktu ya. Mudah-mudahan apa yang jadi rencana Ibu tadi bisa terlaksana dan hasilnya baik ya Bu. Semangat terus ya Bu. Iya, baik Bu Diana, terima kasih banyak loh atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Diana. Baik Bu Diana, luar biasa yang Ibu lakukan coaching tadi. Saya sudah berjalan lancar. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa senang karena bisa berbicara dengan coach saya. Semua permasalahan coach saya bisa terselesaikan. Baik Bu Diana, menurut Bu Diana, indikator pencapaian dari pengembangan yang ingin Ibu capai dari kompetensi coaching tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dari proses coachingnya? Setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah dapat melakukan kegiatan coaching dengan mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Jadi sudah tercapai ya Bu indikator pengembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Menurut saya sudah Pak. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu. Ya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Diana. Dari hasil pengamatan saya, ada proses coaching yang sudah Ibu laksanakan sudah berjalan dengan baik. Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Ibu juga sudah menanyakan tujuan dari sesi coaching tersebut, mengarahkan untuk mengidentifikasi masalah, perencanaan aksi dalam menyelesaikan masalah, dan meminta Bu Dia untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip dalam coaching. Ibu fokus pada konsep Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang Ibu sampaikan pada sesi pra-observasi tadi. Itu adalah fokus yang ingin saya observasi ya Bu. Ibu, menurut saya itu sudah sangat baik yang Ibu Diana lakukan dan sudah mencapai hasil yang sesuai dengan pra-observasi. Jadi sudah tercapai ya Bu? Alhamdulillah sudah Pak. Terima kasih atas umpan balik yang Bapak berikan ya Pak. Dari hasil coaching yang Ibu lakukan, adakah kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Ada Pak, saya akan melakukan latihan untuk dapat mendengar aktif. Jadi saat proses coaching selanjutnya bisa lebih lancar lagi. Semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dapat tercapai ya Bu, dan akan lebih baik lagi. Amin, terima kasih banyak ya Pak. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.